Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua teman-teman, untuk kali ini saya akan melanjutkan episode berikutnya, yaitu penjelasan tentang cara mengetahui sifat orang berdasarkan dari tanggal lahirnya dengan menggunakan metode ilmu numerologi. Pada episode pertama sudah dibahas tanggal kelahiran 1 sampai tanggal 15, dan untuk kali ini adalah sifat orang yang lahir pada tanggal 16 sampai tanggal 31. Ikuti dan simak penjelasannya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini yang tentunya bisa bermanfaat buat Anda dan orang banyak. Berikut ini adalah sifat seseorang berdasarkan dari tanggal lahirnya. Untuk yang pertama adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 16. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 16, orangnya terkadang sedikit gugup, suka menyendiri, lebih suka berdiam diri di rumah, dan sangat berharap kasih sayang dengan bentuk yang nyata bukan basa-basi. Walaupun orangnya bisa berhasil dalam karir atau usahanya, tetapi ia seringkali merasa kesepian. Kemampuan berlogika dan analisis menuntut penyalurannya di bidang bisnis. Di sisi lain, orangnya aktif dan agresif, tetapi tidak suka rencananya dicampuri atau dihalangi oleh orang lain. Untuk berikutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 17. Bagi orang yang lahir pada tanggal 17 adalah seseorang yang berpikiran tinggi, bangga pada dirinya, kadang liberal dan konservatif. Orangnya juga berpegang teguh pada ide-idenya. Orangnya pantang menyerah dalam bidang bisnis, kemudian berbakat dalam mengatur minat dan kepentingan orang lain. Selanjutnya, orangnya juga tertarik untuk berurusan dengan sesuatu yang besar. Di sisi lain adalah orangnya menyukai pengetahuan umum dan suka berpetualang, tapi orangnya realistis. Berikutnya, orang yang lahir pada tanggal 18 adalah orangnya yang punya gaya hidup yang dipenuhi dengan perubahan, aktivitas, dan perjalanan. Orangnya juga suka bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang banyak atau komunitas. Ia mempunyai sifat suka menolong orang lain, tetapi terkadang emosional. Orangnya intelektual, kemudian menyukai logika serta argumentasi. Di sisi lain terkadang mudah putus asa dan bimbang dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 19. Untuk orang yang dilahirkan pada tanggal 19 adalah orangnya logis, tekun, ulet, praktis, artistik, dan universal. Orangnya juga mandiri dan tidak mudah menyerah. Ia juga mempunyai kepandaian dalam banyak hal dan menciptakan banyak ide. Orangnya sangat cocok menjadi seorang profesional. Rasa tanggung jawab dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai kondisi yang lebih baik membekali dirinya pada kemampuan yang dimilikinya. Kemudian orangnya juga menyukai perubahan dan variasi untuk mengubah keadaan di sekitarnya. Selanjutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 20. Untuk orang yang lahir pada tanggal 20 adalah orangnya mempunyai simpati dan penuh kasih sayang. Cocok untuk usaha kecil serta berada dalam suasana keakraban dan protektif. Orangnya memilih bekerja sama dengan banyak orang daripada ia melakukan dengan cara kerja sendiri. Di sisi lain, orangnya menyukai musik dan seni, kemudian hal-hal yang berbau artistik. Orangnya juga mudah bergaul dan mudah beradaptasi dengan lingkungan di mana ia berada. Kemudian untuk berikutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 21. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 21 adalah orangnya berpegang teguh pada pendiriannya walau kadang merasa gugup, tetapi orangnya mempunyai rasa percaya diri yang baik. Dalam hal asmara lebih cenderung bersikap menerima daripada mengekspresikan secara aktif, dan meletakkan harga diri adalah sebuah hal yang utama. Ia juga mempunyai imajinasi aktif dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang berakibat bisa depresi. Berikutnya orang yang dilahirkan pada tanggal 22. Untuk orang yang lahir pada tanggal 22 adalah orang dengan sosok yang penuh energi, objektif, dan subjektif. Namun terkadang orangnya gugup dan gairah, jadi perlu adanya waktu buat istirahat dan ketenangan untuk menjaga keseimbangan dalam berpikir. Walaupun orangnya memiliki kekuatan yang terbatas,
tetapi ia bisa berada di antara mengekspresikan idealisme dan menjaganya dalam batasan konstruktif. Berikutnya adalah seseorang yang lahir pada tanggal 23. Untuk orang yang lahir pada tanggal 23 adalah orang yang mempunyai rasa simpatik, sensitif, penuh pengertian, dan berpikiran praktis. Kemudian kemampuan teknis dan praktisnya juga bisa mendorongnya menjadi seorang yang profesional. Hal lainnya adalah orang yang mandiri, populer, dan sosial, tetapi seringkali merasa kurang percaya diri dan orangnya mudah bergaul dan rela bertanggung jawab. Untuk berikutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 24. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 24 adalah sosok orang yang sangat aktif dan selalu berusaha maju terus, walaupun berkonsentrasi pada satu hal dalam satu waktu, tetapi orangnya bisa berpikir untuk berkembang. Bagi dirinya penampilan tidaklah begitu penting, karena pada dasarnya orangnya praktis, kemudian di sisi lain mudah depresi, pecemburu, dan memiliki rasa kekhawatiran yang besar. Untuk berikutnya, orang yang lahir pada tanggal 25. Untuk orang yang dilahirkan pada tanggal 25 adalah orang yang secara alami sangat intuitif dengan kemampuan yang kuat. Orangnya terkadang bimbang dan tidak konsisten. Hal yang harus diperhatikan adalah untuk bisa belajar berkonsentrasi dengan baik, berpikir stabil, dan membuang jauh-jauh rasa rendah diri. Orangnya juga mudah mempunyai rasa trauma. Kemudian orang yang lahir pada tanggal 26. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 26 adalah sosok orang yang introspektif dan cenderung hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Orangnya tidak terlalu menekankan pada kepuasan fisik, sederhana, dan sangat murah hati pada orang lain. Kemudian orangnya lebih peka dengan situasi dan keadaan, tetapi terkadang mudah larut dengan perasaan pada dirinya. Berikutnya untuk orang yang dilahirkan pada tanggal 27. Seseorang yang dilahirkan pada tanggal 27 adalah orang yang tertarik dengan materi, terampil dalam berbagai hal dan artistik. Kemudian memiliki bakat literatur dan bisa menjadi seorang jurnalis, penulis, dosen, ataupun guru. Hal lainnya adalah terkadang sangat bergairah dalam kasih sayang dan cenderung berlebihan, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian untuk berikutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 28. Bagi orang yang lahir pada tanggal 28 adalah sosok orang yang memiliki kemauan keras, dominan, ulet, dan rela berkorban demi cintanya. Orangnya juga bersifat eksekutif dan profesional dalam melakukan sesuatu dan ingin tampil unggul walau harus berkorban untuk meraihnya. Kemudian kebebasannya berekspresi jadi jati dirinya, sehingga apabila dikekang atau dibatasi akan berontak. Dengan rasa idealismenya, ia akan mempertaruhkan apapun karena bagi dirinya harga diri adalah hal yang paling utama. Kemudian untuk selanjutnya adalah orang yang dilahirkan pada tanggal 29. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 29 adalah orang penuh dengan inspirasi, kerohanian, dan kepemimpinan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan yang unik untuk bisa menyatukan pihak-pihak yang berbeda dan dapat jadi penengah. Kekuatan terbesar pada dirinya adalah dapat membawa kehormatan atau kehancuran bagi dirinya dan orang lain tergantung dari pilihannya. Orangnya juga memerlukan kerja yang pasti untuk membuat keseimbangan yang efisien. Kemudian untuk selanjutnya adalah orang yang lahir pada tanggal 30. Bagi orang yang lahir pada tanggal 30 adalah sosok orang yang vital, tetapi terkadang merasa gugup. Orangnya selalu berpikir bahwa argumentasinya adalah yang paling benar. Akan tetapi, ia mempunyai sifat setia dalam pergaulan dan seorang teman yang baik. Dalam beberapa kesempatan tanpa disadari, kadang ceplas-ceplos dan apa adanya. Di sisi lainnya adalah tidak menyukai pengekangan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang lahir pada tanggal 31. Bagi orang yang dilahirkan pada tanggal 31 adalah orangnya kurang sabaran dan menginginkan hal yang cepat. Kemudian tidak menyukai hidup sendiri dan tanggung jawab adalah stabilator baginya. Namun
Aspirasi yang tidak masuk akal pada akhirnya bisa menyebabkan kekecewaan yang besar. Hal yang harus diperhatikan adalah bisa mengatur keuangan lebih baik dan efisien karena orangnya agak boros. Inilah sifat seseorang berdasarkan dari tanggal lahirnya yang dimulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menjadikan hikmah dan diambil dari sisi positifnya, sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk kemudian di masa yang akan datang kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.